Aksi Indonesia Gelap juga digelar di Jakarta. Hingga Senin malam, massa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Hingga pukul 19:20, massa yang tergabung dari mahasiswa ini masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aparat meminta massa membubarkan diri, namun massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang disampaikan, salah satunya meminta instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran dicabut. Selain di jalan, aksi dilakukan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap. Hingga pukul 17, tagar Indonesia Gelap dibicarakan oleh lebih dari 200.000 orang. Tagar Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk keresahan terhadap kinerja pemerintah, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan di sejumlah lembaga dan kementerian dilakukan untuk perbaikan. Prabowo menyebut jika ada yang melawan mereka tidak suka dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu, kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama, kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Sebuah kapal tongkang bermuatan kayu menabrak pilar jembatan Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur. Kapal tongkang ini diduga tak kuat menahan derasnya arus saat ditarik dengan kapal tugboat. Tongkang tak bisa dikendalikan hingga akhirnya membentur pilar ketiga dan kedua jembatan Mahakam. Benturan keras mengakibatkan jembatan sepanjang 400 meter ini mengalami guncangan hingga membuat panik pengendara yang melintas. Tongkang kemudian tersangkut di antara pilar jembatan. Sementara petugas mengerahkan 5 kapal tugboat untuk evakuasi kapal tongkang yang tersangkut. Evakuasi dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Evakuasi kapal tongkang yang tersangkut ini menjadi tontonan warga sekitar. Sementara itu dari hasil penyelidikan, polisi mengatakan ada keretakan pada pondasi jembatan Mahakam akibat peristiwa ini. Polisi juga meminta keterangan dari awak kapal dan sejumlah pihak untuk mengetahui penyebab kapal tongkang menabrak jembatan Mahakam tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ricuh setelah polisi memadamkan keranda dan ban bekas yang dibakar mahasiswa. Dalam aksi itu, mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah.
Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.